Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 sekolah dasar. Kita akan mempelajari hari ini adalah tentang hidup bersih. Bersih pangkal sehat, bersih bagian dari iman. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak ibu semuanya, apa sajakah yang harus bersih agar kita bisa menerapkan kehidupan bersih dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah bersih badan. Ya. Bagaimana caranya kita membersihkan badan kita? Biasakan mandi 2 kali sehari. Ya, kamu lihat pada gambar ini seorang anak yang sedang mandi. Pada minggu lalu anak-anak ibu sudah belajar bagaimana caranya mandi. Ya, mandi yaitu dengan cara menyiramkan air ke seluruh tubuh. Setelah itu tubuh kita disabuni, lalu digosok-gosok agar kotorannya keluar. Setelah itu disiram lagi. Setelah selesai, keringkan badan kita dengan handuk. Yaitu caranya kita mandi. Kita harus mandi paling tidak 2 kali sehari agar tubuh kita selalu bersih. Selanjutnya, biasakan mencuci tangan. Ya, tangan kita juga harus bersih. Apalagi dalam masa COVID-19 ini, kita diharapkan untuk selalu mencuci tangan agar kuman-kuman yang menempel di tangan kita tidak terbawa ketika kita menyentuh mulut kita, menyentuh hidung kita, menyentuh muka kita, sehingga kuman COVID itu tidak masuk ke dalam tubuh kita karena kuman itu akan hilang dengan cara mencuci tangan kita dengan sabun. Jadi, setiap saat maka cucilah tangannya dengan sabun sehingga tangan kita dalam keadaan bersih dan sehat. Selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk membersihkan badan kita adalah menggosok gigi dengan benar. Ya, anak-anak ibu sering menggosok giginya? Ya, alhamdulillah. Ya, bagaimana cara kita menggosok gigi dengan benar? Caranya dengan memakai odol, lalu gosok gigi dengan cara digosok dengan sempurna, lalu diputar ke atas ke bawah, lalu setelah itu berkumur-kumur. Ya. Kita menggosok gigi paling tidak ketika kita akan tidur maka gosoklah gigi kita. Ketika kita bangun tidur gosok juga gigi kita. Ketika selesai memakan makanan maka kita gosok gigi kita sehingga kuman tidak tertinggal di gigi kita. Gigi kita tidak menjadi sakit dan mulut kita pun tidak menjadi bau. Selanjutnya adalah kita harus memperhatikan kebersihan kuku kita. Kuku yang panjang harus dipotong. Jangan biarkan kuku anak-anak ibu menjadi panjang sehingga di bawahnya bersarang kuman. Ketika anak-anak ibu makan, maka kuman itu akan ikut termakan oleh kita. Kalau di sekolah biasanya ibu periksa kukunya. Ayo anak-anak ibu letakkan tangannya di depan di atas meja. Ibu akan periksa kuku. Nah, hari ini kita anak-anak ibu belajar di rumah. Ibu harapkan kepada orang tua untuk selalu mengingatkan anak kita memotong kuku. Potong kuku paling tidak kita lakukan 1 kali dalam seminggu sehingga kuku kita tidak kotor. Selanjutnya yang harus bersih itu apa? Yang kedua yang harus kita perhatikan kebersihannya adalah pakaian yang kita pakai. Harus selalu bersih. Kalau pakaian kita yang kita pakai sudah kotor, maka pakaian itu harus kita cuci. Ya, siapa yang terbiasa membantu orang tuanya mencuci pakaiannya di rumah? Ya, alhamdulillah. Ya, pakaian yang kita pakai harus kita ganti paling tidak 1 kali dalam sehari. Ya, setelah selesai kita pakai pakaian kita, maka langsung kita cuci. Ya. Selanjutnya pakaian yang kita pakai harus rapi. Bagaimana caranya supaya pakaian kita yang kita pakai itu rapi? Adalah dengan menggosok pakaian kita sebelum kita pakai atau menyetrikanya. Selanjutnya apa saja yang harus bersih?
Yang ketiga yang harus bersih adalah barang-barang yang kita gunakan harus rapi dan bersih. Seperti piring, sendok, garpu yang kita gunakan untuk makan, maka harus dicuci bersih terlebih dahulu. Ya, begitu juga dengan alat belajar, harus bersih. Ya, buku, lemari, meja belajar juga harus bersih. Bagaimana caranya? Ya, dengan kita bersihkan setiap hari. Setiap pagi itu kita lap, kita bersihkan dengan kemoceng lemari belajar kita. Kita susun buku kita sehingga kelihatan rapi tempat belajar kita. Apalagi hari ini anak-anak ibu belajar di rumah, maka harus selalu dibersihkan tempat belajarnya yang ada di rumahnya. Sehingga kita belajar dengan semangat karena melihat tempat belajar kita bersih. Selanjutnya yang keempat yang harus bersih adalah tempat. Ya, tempat apa saja yang harus bersih? Tempat tinggal kita. Ya, rumah kita yang sehat itu harus disapu setiap hari agar rumah kita itu bersih. Halaman juga harus bersih dari sampah. Ya, setiap pagi kita biasakan untuk menyapu rumah kita sehingga ketika kita beraktivitas selanjutnya rumah kita sudah bersih. Begitu juga dengan halaman kita harus kita sapu. Sampah kita sempatkan di tong sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya yang harus bersih adalah tempat salat. Ya, ketika anak-anak ibu salat, maka tempat salatnya juga harus bersih. Ya, bersih dari kotoran, bersih dari najis. Ya, jangan sampai tempat salat kita kotor. Misalnya dengan ada sampah atau dengan ada kotoran binatang dan lain sebagainya. Kalau tempat salat kita kotor, maka salat kita tidak sah. Selanjutnya, tempat tidur harus kita bersihkan dan kita rapikan. Nah, ini kebiasaan kita yang harus kita biasakan dari kita kecil. Bangun tidur, kita rapikan tempat tidur. Adakah nyanyi TK anak ibu masih ingat? Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, ya, tempat tidur kita juga harus kita bersihkan dan kita rapikan setiap kita bangun pagi. Ya, jangan hanya kita hafal nyanyinya. Bisa nyanyi untuk merapikan tempat tidur? Bisa, Bu. Lalu ditanya, adakah anak ibu merapikan tempat tidurnya di rumah? Nah, jawabannya hanya senyum-senyum saja. Ya, seharusnya ketika kita mampu bernyanyi, kita juga harus mampu mempraktekannya. Ya, pasti anak-anak ibu mampu untuk membersihkan tempat tidurnya sendiri. Ya. Baik anak-anak ibu semuanya, itulah cara kita untuk hidup bersih dan sehat. Yaitu dengan cara menjaga kebersihan badan kita dengan mandi, memotong kuku, menggosok gigi. Membersihkan lingkungan rumah kita, membersihkan alat-alat belajar kita, membersihkan alat-alat makan kita, dan juga membersihkan tempat tidur kita, tempat sholat, dan lain sebagainya. Sekarang untuk tugas anak-anak ibu semuanya, anak ibu perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Gambar apakah ini? Setelah anak-anak ibu perhatikan, lalu tuliskanlah 4 buah kalimat berdasarkan gambar di atas. Ya, kalimat 4 buah. Misalnya ibu contohkan 1. Lihat dari gambar itu ada seorang anak perempuan yang sedang membersihkan meja. Jadi anak ibu buat nomor 1. Si Ani membersihkan meja. Ya, nah, anak ibu tulis itu kalimatnya, itu sudah tukang kalimat. Si Ani membersihkan meja. Atau si Ani melap meja. Ya, berdasarkan gambar anak tuliskan 4 buah kalimat. Bisa kan? Dan ibu sangat mengharapkan yang menuliskan kalimat itu adalah anak ibu sendiri. Ya, agar tulisan anak ibu bagus. Ya, nanti ketika anak ibu naik ke kelas 2 sudah bisa untuk menulis sendiri. Ya. Terima kasih Ibu ucapkan. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.